memantau persiapan sholat Id besok, kita juga memantau arus mudik Lebaran beberapa wilayah. Di satu hari menjelang Lebaran, pemudik masih ramai di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Minggu malam. Sejumlah pemudik baru bisa berangkat di malam takbir karena baru mendapatkan libur kerja. Pemudik masih memadati stasiun Senen Jakarta Pusat hingga Minggu malam. Sebanyak 26.763 penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Senen menuju kampung halaman dengan menggunakan 39 kereta api jarak jauh. Didominasi kereta tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah pemudik baru bisa berangkat di malam takbir karena baru mendapatkan libur kerja. Tak hanya moda transportasi kereta, pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Sepeda motor yang semula menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan telah dialihkan kembali untuk menyeberang melalui rute Pelabuhan Merak. Para pemudik yang hendak melakukan perjalanan memilih untuk berangkat hari ini lantaran jarak yang tidak terlalu jauh dan lebih santai daripada hari sebelumnya. Hingga Minggu malam, para pemudik masih terlihat antre masuk kapal di Pelabuhan Gilimanuk. PT SDP Gilimanuk mencatat jumlah pemudik yang keluar Bali lewat Gilimanuk dari Kamis 20 Maret sampai Minggu malam mencapai 445.000 lebih. Sedangkan kendaraan baik roda 2 dan 4 yang keluar Bali mencapai lebih dari 135.000 kendaraan. Di Minggu malam, jumlah pemudik mulai berkurang dan diperkirakan menjelang dini hari, semua pemudik dapat diberangkatkan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat masih ramai dengan kendaraan pemudik, khususnya sepeda motor. Ramaian terlihat di Jalan Raya Klari serta jalur Simpang Jomin. Meski cukup ramai, namun arus lalu lintas tetap lancar. Pemudik melakukan perjalanan di Minggu malam adalah mereka yang menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak mudik tanggal 28 dan 29 Maret lalu. Untuk mengetahui situasi terkini dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat malam, Adi. Bagaimana situasi arus lintas terkini hingga malam ini? Apakah sudah sangat lenggang karena kita sudah melewati arus puncak kemarin? Dalam pantauan kami sejak tadi, selepas maghrib hingga saat ini, ternyata peningkatan jumlah kendaraan itu masih terjadi di Karawang, sehingga kepadatan sebelah titik masih terjadi tepatnya di daerah Jalan Raya Klari, Kabupaten Karawang, daerah Jakarta ke arah Jawa Tengah. Terlebih saat ini adalah malam takbiran, itu disebut oleh warga Karawang, dan malam ini juga kami pantau banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mengangkut atau melakukan konvoi begitu untuk merayakan malam takbiran sehari jelang Hari Raya Idul Fitri. Kami pantau kepadatan terjadi di sebelah titik. Kami coba mobile tadi mulai dari wilayah Cikampek, kemudian sampai Karawang dan kembali lagi dari Karawang Kota menuju ke wilayah Klari. Ini kepadatan terjadi dan ini juga membuat sejumlah pemudik yang awalnya memilih berjalan malam ini untuk menghindari kepadatan, mereka harus terkena kemacetan atau kepadatan imbas dari banyaknya warga yang melakukan takbir keliling di wilayah Cikampek, kemudian wilayah Klari dan wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, beberapa titik yang alami kemacetan atau kepadatan, pihak kepolisian yang berada selama musim mudik dan musim arus balik ini yang berada di lokasi langsung melakukan upaya-upaya penguraian dengan mengatur sejumlah titik kemacetan atau kemacetan seperti wilayah Karawang Timur, yakni tepatnya di persimpangan wilayah Gede, kemudian Jalan Raya Klari hingga memanjang ke wilayah Cikampek. Dan upaya-upaya penguraian dari kepolisian ini nampaknya cukup efektif. Beberapa saat setelah kepadatan terjadi akan terjadi lonjakan pemudik serta adanya aktivitas warga lokal yang tengah merayakan malam takbiran ini bisa terurai. Dan saat ini penguraian tersebut masih terus dilakukan dan polisi mengatakan agar kemudian rombongan atau warga yang saat ini tengah merayakan takbiran ini bisa tidak secara beruntun bisa satu gerombolan lain, sehingga para pemudik yang melintas di jalur ini masih tetap bisa berjalan dengan
cukup lancar begitu dari kami. Baik, kalau Baik. kita lihat sekarang tampaknya masih cukup ramai, tapi apakah mungkin ada antisipasi khusus meski memang untuk puncak arus mudik sudah terlewati, tapi berdasarkan laporan Anda memang masih agak cukup ramai begitu, bagaimana? Sebenarnya pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sudah menyiapkan jalur alternatif pemudik, yakni di jalur antara Karawang Kota, perbatasan Tanjung Pura, perbatasan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi hingga wilayah perbatasan Kabupaten Karawang hingga Kabupaten Subang sepanjang hampir 40 km. Dan upaya tersebut nampaknya bisa dilakukan atau dimanfaatkan lihat kondisi kepadatan yang terjadi saat ini di jalur arteri Kabupaten Karawang. Baik. Adi, kami kalau melihat di layar kaca di belakang Anda itu terjadi keramaian. Ada apa di sana, Adi? Ini saya gambarkan bahwa ini adalah salah satu peserta konvoy takbir keliling yang dilakukan oleh warga lokal Kabupaten Karawang dalam rangka mengisi malam takbiran jelang Hari Raya Idul Fitri besok. Dan warga ini menggunakan sejumlah alat atau kendaraan berat untuk kemudian berkeliling ke sejumlah kota atau wilayah di Kabupaten Karawang. Hingga akhirnya kepadatan saat ini terjadi oleh kegiatan warga yang tengah berkeliling saksi keliling di sejumlah titik atau jalan raya wilayah Kabupaten Karawang. Dan bisa dilihat imbas dari berhentinya salah satu kendaraan peserta takbir keliling ini, arus lalu lintas di jalur ini cukup padat dan merayap gitu. Dan kami pantau juga ini para pemudik masih cukup ramai melintasi jalur ini dan mereka juga ikut terjebak dalam kepadatan tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian dari posko wilayah Jalan Layak Lari tengah berupaya membantu kelancaran para pemudik, kemudian warga lainnya yang saat ini ikut melakukan takbir keliling gitu, agar kemudian kepadatan atau kemacetan yang ditimbulkan akibat kegiatan malam takbir ini bisa kemudian diselesaikan atau bisa kembali dilancarkan. Pak Sister dan juga saudara, banyak pengendara atau pemudik yang melakukan perjalanan malam itu sebenarnya itu pertama karena menghindari kepadatan itu sejak harus kedua, mereka adalah pemudik yang berjarak dekat, yakni antara wilayah Kabupaten Indramayu, Cirebon dan sekitarnya, serta beberapa lokasi tujuan mudik lainnya. Ya, mereka tidak terlalu terburu-buru dan dibilang santai dalam melakukan perjalanan mudik karena tidak terlalu jauh. Kemudian juga mereka baru saja mendapatkan cuti Lebaran dan mereka baru sempat bisa melakukan perjalanan mudik malam ini. Namun fakta di lapangan saat ini kepadatan justru terjadi akibat atau dampak dari banyaknya warga yang malam ini secara sukacita merayakan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dan pemudik-pemudik saat ini nampaknya sudah bisa berjalan dengan sedikit lancar berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang langsung terjun melakukan upaya penguraian kepada pemudik kemudian kendaraan-kendaraan yang melintas atau kendaraan pengangkut warga yang sedang merayakan malam takbiran ini di lokasi Jalan Raya Kari, tepatnya di wilayah Kosambi, my sister. Ya, artinya kalau kita lihat sukacita dari warga menyambut Idul Fitri sangat tinggi di malam ini begitu. Tadi kita lihat konvoy banyak sekali kendaraan di belakang sana. Jadi ini menjadi alasan Anda mengatakan bahwa banyak petugas kepolisian yang akhirnya terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan lalu lintas. Tapi sejauh ini ada perlakuan khusus mungkin yang dilakukan oleh tim pengamanan agar para pemudik yang baru pulang memutuskan hari ini tidak terganggu dengan adanya konvoy begitu. Pihak kepolisian mulai dari wilayah Tanjung Pura yang saat ini berjaga. Tanjung Pura melakukan titik awal para pemudik yang masuk ke wilayah Kabupaten Karawang, terus menghimbau kepada para pemudik agar kemudian tetap bisa hati-hati dan waspada saat melintasi jalur ini. Pihak kepolisian juga menawarkan jalur alternatif yang disediakan oleh Satlantas Polres Karawang serta Dinas Perhubungan yang membentang sepanjang 40 km
dari wilayah Lamaran atau tepatnya wilayah Tanjung Pura hingga wilayah Jatisari perbatasan Subang Karawang. Namun demikian, nampaknya para pemudik lebih banyak memilih ke jalur arteri ini karena pertama, jalur ini sudah tidak begitu ramai begitu menurut mereka. Namun fakta di lapangan masih ada beberapa titik terjadi kepadatan karena imbas dari warga yang masih antusias merayakan atau menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kemudian perlakuan khusus lainnya, para aparat kepolisian, dinas perhubungan juga terus mewanti-wanti mengimbau apabila sudah mengalami kelelahan dalam melakukan perjalanannya karena ditempuh dari arah Jakarta hingga ini memerlukan waktu sekitar 2 jam. Oleh karena itu, imbauan untuk pihak kepolisian, kemudian dinas perhubungan dan petugas lainnya agar mereka istirahat sejenak untuk kemudian mereka bisa melanjutkan kembali nanti setelah kondisi arus lalu lintas benar-benar sudah lancar kembali. Pasalnya diprediksi kendaraan-kendaraan yang konvoy dalam rangka merayakan datangnya Hari Raya Idul Fitri ini akan terjadi hingga pukul 12 atau dini hari nanti. Oleh karena itu, warga pemudik diimbau untuk beristirahat sejenak apabila mengalami kelelahan atau ngantuk, kemudian nantinya melanjutkan perjalanan. Pasalnya di posko-posko yang tersedia hampir 50 posko yang disediakan di sepanjang jalur mudik, pemudik bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas, mulai dari fasilitas tempat istirahat, dan bisa melakukan cek kesehatan gratis dan fasilitas kopi gratis, kemudian ada juga makan gratis yang disediakan di sepanjang jalur arteri Kabupaten Karawang. Seperti di wilayah Jalan Sari ini yang kami pantau, beberapa fasilitas juga cukup bisa dinikmati oleh para pemudik. Ada juga kami lihat pantau fasilitas pijat gratis, kemudian juga tempat santai yang cukup adem, dan beberapa tempat istirahat seperti musola dan masjid juga tersedia di lokasi ini. Dan hingga saat ini kami pantau pengendara-pengendara yang dari Jakarta, pemudik dari Jakarta masih terus terjadi, dan arus lalu lintas seperti ini tadi kan, atau my sister, kadang ramai, kemudian beberapa saat bisa lancar. Ini akibat dari banyaknya kendaraan pengangkut keliling, takbir keliling ini masih banyak dan terus berdatangan. Demikian. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Jaga kesehatan, Adi. Ya, malam takbiran arus mudik di jalur arteri selatan dari perbatasan Kabupaten Garut hingga Kabupaten Tasikmalaya ramai lancar. Lalu lintas di pertigaan Gentong Tasikmalaya menuju Kabupaten Garut maupun sebaliknya terpantau lancar. Titik macet di keramaian kendaraan perbatasan Garut hingga perbatasan Kabupaten Ciamis terjadi di beberapa titik. Salah satunya di Sukamantri dan Gentong Strawberry. Dikarenakan ada penyempitan jalan. Mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik rawan macet, Satlantas Polres Tasikmalaya Kota menggunakan pagar betis. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dede Ibin di jalur arteri Tasikmalaya. Dede, bagaimana situasi arus mudik di malam takbiran ini? Masih ramai? Ya baik Mas Sister dan juga saudara, perlu diinformasikan seperti ini di balik layar belakang saya ini arus mudik di jalur arteri Tasikmalaya Selatan ini terpantau sudah kembali lancar. Adapun beberapa kendaraan yang datang dari arah Bandung ataupun sebaliknya juga terpantau lancar. Dan pantauan ini sempat terjadi kelancaran ini sampai menuju arah Ciamis, terutama di persimpangan pertemuan kendaraan dari Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis menuju arah Jawa Tengah juga terpantau lancar. Volume kendaraan ini sampai menutup terjadi sekitar pukul tadi 20.00 sampai malam ini arus mudik yang memang menuju arah Tasikmalaya, Ciamis, kemudian Banjar, Pangandaran dan juga Jawa Tengah serta sekitarnya ini sudah kembali normal dibandingkan dengan pada tanggal 28 dan tanggal 29 yang lalu. Itu besar yang dilaporkan dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih Bin atas laporan Anda. Selamat malam.